Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Awesome Kids, semua sudah siap untuk mulai beribadah? Yuk kita mulai. 3, 2, 1. Hai, Shalom Awesome Kids. Hai. Wah adik-adik, senang banget nih hari ini Kak Diana bisa bertemu lagi sama adik-adik semuanya. Yeay. Adik-adik, hari ini bagaimana kabarnya? Semoga tetap dahsyat, luar biasa. Yes. Wah adik-adik, semoga ya kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan banyak minum air putih. Dan jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker. Yes, good. Nah adik-adik, kembali lagi nih kita di ibadah online. Pasti semuanya bersukacita ya. Kak Diana lihat nih semuanya udah siap. Bajunya sudah rapi, sudah sarapan, dan juga sudah bersemangat untuk mengikuti ibadah online kita. Good. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya Kak Diana mau tanya nih, siapa yang di sini hafal 12 murid Yesus? Siapa? Terus siapa yang di sini adalah murid-murid kesayangan Tuhan Yesus yang setia dengan Tuhan Yesus? Ya, Kak Diana percaya kita semua adalah murid-murid Yesus yang setia. Dan hari ini kita akan belajar tentang itu. Semua siap ya? Oke, karena adik-adik semua sudah siap dan sudah bersemangat, yuk kita mulai aja ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan, sehingga kami masih bisa beribadah online. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang cepat memulihkan kondisi, dan Tuhan juga yang menyembuhkan untuk orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit, biarlah kiranya Tuhan yang memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulai ibadah kami, berkati kami, biarlah Tuhan Yesus melalui Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay! Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Oke adik-adik, yuk kita mau lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Kak Diana undang semua untuk bangkit berdiri. Sudah siap? Ayo kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Musik. Hai adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan pujian ini ya. Kita mau mengenal 12 murid Yesus. Come on. Tangannya yuk. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Yuk tepuk tangan semua. Yeay. Kita mau menyanyikan pujian dari awal ya. Semua katakan. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Semangat ya. Siapa yang di sini adalah pasukan Allah? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sama-sama katakan. Saya laskar Kristus, siap gerak. Duh. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Adik-adik Awesome Kids, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita, pikiran dan telinga kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebagai murid Yesus, kita mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah,
sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Oke adik-adik semua, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. God bless you. Bye-bye. Shalom, Prince and Princesses. How are you today? Senang ya ketemu lagi dengan Kak Ebi. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Yeay! Oh ya adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena minggu ini kita sudah memasuki di dalam minggu pertama di bulan Juli tahun 2021. Semua karena kasih karunia-Nya, semua karena anugerahnya kalau kita boleh sehat selalu dan kita boleh tetap menerima berkat-berkat Tuhan, penuh sukacita dan damai sejahtera. Oke adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk semua kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi setiap kami, memberikan kami hati untuk kami boleh melakukan semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong dan memampukan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, yuk kita buka firman Tuhan ya. Kita buka Alkitabnya di Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4. Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Nah adik-adik, di tema bulan Juli ini kita mau belajar tentang murid Kristus. Coba ulangi. Murid Kristus. Siapa di sini yang mau menjadi murid Kristus? Saya. Yeay. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ternyata Yesus itu memanggil ke-12 muridnya. Seperti itu, seperti tadi nama-nama yang kita sudah baca ya adik-adik. Siapa tadi? Simon ya, Simon Petrus ya, Andreas, terus Yakobus anak Zebedius, Yohanes anak Zebedius, terus ada Filipus, Bartolomeus, Thomas, terus ada Matius pemungut cukai, dan Yakobus anak Alfeus, ada Tadeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Nah adik-adik tahu nggak murid Kristus itu apa? Nah, murid itu adalah seseorang yang mengikuti seorang guru dan belajar sesuatu dari gurunya, ya. Jadi murid itu adalah seseorang yang belajar dari gurunya, melihat teladan dari gurunya. Itu murid seperti itu. Nah,
Kalau rasul adalah orang yang mewartakan ajaran gurunya, seperti itu ya. Kalau rasul orang yang mewartakan ajaran dari gurunya. Nah, seperti Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul, Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada 12 rasul tersebut. Nah, untuk 12 rasul ini menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus sebagai guru mereka. Nah, demikian juga sekarang adik-adik, di zaman sekarang ini, kita ini, pengikut-pengikut Kristus ini adalah murid-murid Kristus, ya. Jadi kita harus mengikuti guru kita. Kita mengikuti teladan kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, dari bacaan hari ini yang kita mau catat adalah yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya, demikian juga Tuhan Yesus memanggil kita, memanggil kakak dan adik-adik, ya. Untuk apa? Untuk kita mengikuti semua perintah Tuhan Yesus, ya. Untuk kita mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ampunilah sesamamu, ya. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Terus Tuhan apa bilang? Kalau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Seperti itu. Artinya apa adik-adik? Artinya kita harus mengampuni sesama kita. Kita nggak boleh balas yang jahat dengan yang jahat, tetapi balas yang dengan yang baik, ya. Kita harus mengasihi sesama kita, seperti itu. Kalau misalkan di rumah mungkin adik-adik punya kakak atau punya adik, ya suka jahil, suka isengin, ya, nggak apa-apa. Ampuni mereka, kasihi mereka, ya. Adik-adik sebagai murid Kristus harus melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, ya. Karena kita ini adalah murid-murid Kristus. Jadi kalau murid-murid Kristus harus menjalankan perintah Tuhan Yesus. Mantap, ya. Apalagi adik-adik? Contohnya misalkan firman Tuhan bilang begini, hormatilah ayah dan ibumu, ya kan, agar lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyangmu. Nah, adik-adik, kalau firman Tuhan bilang hormatilah ayah dan ibumu, adik-adik harus hormat kepada ayah dan ibu. Kenapa? Karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di dunia ini, ya. Jadi Tuhan itu memberikan kita orang tua untuk mendidik kita, seperti itu, untuk ngajarin kita tentang Tuhan, ya, untuk ngajarin kita bagaimana kita harus hidup, seperti itu. Makanya itu adik-adik, engkau kalau mau panjang umur, hormatilah ayah dan ibumu, ya, kasihi mereka. Oke adik-adik? Mantap, ya. Itu yang pertama, ya. Murid Kristus adalah setiap mereka yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan memanggil kakak dan adik-adik. Haleluya. Yang kedua adik-adik, untuk murid-murid Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, mereka diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, setelah Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya, 12 muridnya ini diberikan Tuhan Yesus kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, ya kan, untuk mengusir roh jahat, seperti itu. Sama seperti adik-adik, kita juga diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk kita berdoa untuk orang yang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Ya, kita mengusir setan dalam nama Yesus, maka setanlah lari, seperti itu. Jadi kita itu sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, mulut kita ini penuh kuasa karena Tuhan memberikan kita kuasa. Makanya adik-adik nggak boleh sembarangan ngomong, ya. Adik-adik tuh nggak boleh sembarangan ngomong yang kata yang sia-sia, yang tidak mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat, ya. Kata-kata makian, kata-kata pokoknya yang mengeluarkan kata-kata kutuk, itu nggak boleh, ya. Misalkan sebel deh disuruh mama terus nih, mama nih cerewet banget sih. Nah, itu nggak boleh, ya adik-adik, ya. Justru ketika mama minta tolong, misalkan oke ma, siap, gitu. Jadinya adik-adik mengeluarkan kata-kata yang berkat dan memberkati orang tua kalian, ya. Oke adik-adik, pokoknya
Ingat, mulut adik-adik penuh kuasa dan adik-adik diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik harus berhati-hati dalam berkata-kata, dalam berperilaku ya. Karena di dalam dirimu ada Roh Tuhan yang besar. Oke adik-adik? Mantap. Oke. Nah, adik-adik, sebagai murid yang baik, kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Oke. Nah, jadi kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, pastinya Tuhan akan memberkati kita ya. Pastinya Tuhan akan senang oleh apa yang kita buat seperti itu, dan pastinya Tuhan Yesus tersenyum di surga karena kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang dahsyat, dan anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, oke sebelum kita berdoa, kakak akan bacakan ayat firman Tuhan hafalannya ya. Demikian firman Tuhan untuk hafalannya di Matius 10 ayat 2 sampai 4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Nah demikian ayat hafalan untuk minggu ini adik-adik. Marilah kita melakukan firman Tuhan dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia dan taat kepadanya. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang boleh kembali mengingatkan kami untuk kami menjadi murid-murid Kristus yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, dan telah diperlengkapi dengan kuasa dari Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami, memampukan kami untuk melakukan dengan setia semua perintah firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.